di penghujung tahun 2023 ini, memang patut jika kita merenungkan tentang perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan selama tahun ini. Tetapi patut juga kita melihat pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan tersebut dalam perspektif Tuhan. Ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sepanjang tahun 2023 ini, tentunya ada banyak karya yang kita kerjakan. Ada banyak prestasi yang kita kerjakan. Dan secara bersamaan juga ada banyak kegagalan, ada banyak keresahan, ada banyak kesedihan. Di samping sukacita, bahagia yang kita terima ketika kita mendapat penghargaan dari karya-karya kita, ketika kita mendapat penghargaan dari lelah kita, tetapi kita juga mengalami banyak kegagalan yang menghadirkan kekecewaan, kemarahan, kesedihan yang sepatutnya juga tidak kita bawa terus untuk memasuki tahun 2024. Memang kita tidak bisa melupakan kejadian-kejadian pilu, kejadian-kejadian menyedihkan, kejadian-kejadian kemarahan, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu. Kita juga tidak bisa melupakan prestasi-prestasi besar, karya-karya besar, pujian-pujian yang kita dapatkan dari apa yang kita kerjakan, dan kebahagiaan-kebahagiaan yang kita terima pada masa-masa atau pada tahun ini, atau selama berada di tahun 2023 ini. Tetapi jikalau kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah dalam perspektif Tuhan, jikalau kita melihat bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang kita dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan, maka sebuah karya besar tidak perlu kita kemudian membawanya sampai tahun 2024 sebagai kebanggaan semu. Bukannya menambahkan karya-karya baru, tapi kemudian kita memegahkan diri dengan momentum-momentum yang telah kita buat, dengan kebanggaan-kebanggaan yang kita telah buat. Padahal tahun 2024 ini banyak pekerjaan, banyak tantangan, banyak hal yang mesti kita kerjakan, banyak karya yang masih kita harus buat. Karena dalam dunia yang nampaknya tidak baik-baik saja, nampaknya juga kalau kita lihat tidak semakin baik, maka tantangan ke depannya tentunya membutuhkan perjuangan yang lebih berat lagi. Karena itu, untuk apa terus memegangnya erat ataupun membangga-banggakan segala karya besar tersebut yang kita sudah hasilkan? Boleh saja kita mensyukurinya, karena segala sesuatu adalah perspektif Tuhan. Tapi untuk apa kalau kita terus hanya mengenang itu saja dan menggenggamnya memasuki tahun 2024 dan kemudian kita berhenti berkarya pada tahun mendatang? Itu juga menjadi sebuah persoalan. Dan itu bukanlah sebuah komitmen yang baru yang akan kita bangun, atau bukanlah sebuah perspektif yang baik ketika kita melihat atau menatap perjalanan kita di tahun 2023 ini. Karena mestinya segala sesuatu yang kita kerjakan mesti kita lihat dalam perspektif Tuhan. Kegagalan, keberhasilan, sukses, kesedihan, kemalangan, kekecewaan, sukacita, kemarahan, harus dilihat semuanya dalam perspektif Tuhan. Mungkin kita juga bisa melihat perkataan Amsal dalam kitab Pengkhotbah yang nampaknya juga pesimis dalam hidup ini, tapi dia membaca hidup ini secara realistis dan dia melihat itu semua terjadi dalam hidup dia. Ada suka, ada duka, ada waktu memulai, ada waktu berakhir, tetapi semua berada dalam kedaulatan Tuhan. Maka ketika kita melihat hal seperti itu, kita juga jangan sampai larut kepada pesimis yang berlebihan sehingga kita katakan segala sesuatu sia-sia. Karena dalam perspektif Amsal sendiri, dalam pengkhotbah itu, maksud saya dalam perspektif Amsal Sulaiman, bahwa pengkhotbah itu sendiri adalah
menjelaskan bahwa kalau kita berada di luar Tuhan, kita akan melihat kekecewaan, kegagalan, itu menjadi marah, murka, kepahitan, dan segala sesuatu akan merasuki kita, merusak hidup kita. Demikian juga sebaliknya, sukses, kemudian juga kebahagiaan, sukacita, itu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan sebuah kebanggaan semu, seakan-akan dia bisa menghadirkan bahagia, seakan-akan kita bisa menghadirkan sukacita, seakan-akan kita bisa menghadirkan sukses. Kerja keras, keuletan, daya juang, itulah kunci suksesnya. Padahal tidaklah demikian. Ya, segala sesuatu itu berada dalam kedaulatan Tuhan. Tapi kita juga tidak perlu pesimis dalam menghadapi tahun 2024 ini. Tapi kita mesti melihat secara jernih, ya. Tahun 2023 kita sudah lewati, dan terus terang kita juga harus jujur mengatakan bahwa tidak ada perjalanan hidup kita yang selalu baik-baik saja. Pasti ada tantangan, ada kesulitan, tetapi sebuah kehidupan manusia yang terbatas, yang ingin menjadi atau yang meneladani yang tak terbatas, seperti Yesus yang tak terbatas itu, memang harus terus mengalami perubahan-perubahan. Meski kita tidak pernah menjadi Yesus yang tak terbatas itu, tapi setidaknya kita terus mengalami perubahan demi perubahan. Dan perubahan demi perubahan itu menyakitkan. Perubahan bagaimana kita bisa menerima realitas yang tidak kita sukai. Perubahan di mana kita menerima realitas yang kita tidak harapkan. Perubahan kita ketika kita mensyukuri sukses. Perubahan ketika mensyukuri keberhasilan-keberhasilan dalam perspektif anugerah Tuhan. Dan itu semuanya merupakan sesuatu yang harusnya menjadi dasar bagi kita untuk kemudian membangun komitmen baru, ya, atau resolusi baru pada tahun 2024 ini. Jadi kalau kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa mengisi tahun 2024 yang akan kita masuki ini dengan karya-karya besar, karya-karya indah, yang tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita berharap juga menghadirkan sukacita, bahagia bagi begitu banyak orang yang mengalami kesusahan, kegagalan hidup, seharusnya kita melihat ini menjadi tugas mulia dari Tuhan. Tugas yang penting karena kita diminta untuk menghadirkan sejahtera, menghadirkan damai ketika kita menerima kemuliaan Tuhan. Sebagaimana juga menjadi tema besar, tema penting dalam Natal gereja-gereja di Indonesia pada tahun ini, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Maka inilah menjadi poin penting. Berarti tahun 2024 ini memang kita sudah berjuang untuk menghadirkan kemuliaan Allah di bumi. Kita juga sudah berjuang untuk menghadirkan kesejahteraan di bumi ini. Tapi jangan lupa bahwa kemuliaan Tuhan, kedaulatan Tuhan itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Tapi jangan lupa juga anugerah Tuhan yang kita terima itu mesti dibagikan kepada yang lain. Dan inilah yang saya maksud dengan komitmen apa yang kita mesti buat untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga dunia yang saat ini masih berkecamuk. Bahkan ada banyak pandangan-pandangan yang pesimis tentang masa depan. Karena dunia tampaknya tidak baik-baik saja. Perang antar bangsa yang diharapkan tidak terjadi lagi, ternyata terus terjadi. Bahkan usaha-usaha untuk meningkatkan persenjataan, perlengkapan persenjataan itu semakin bergairah. Banyak negara melakukan tersebut. Berarti semacam ada ancaman-ancaman perang yang kemudian bisa terjadinya pada perang-perang yang dunia masa lalu. Tapi biarlah kita melihatnya dalam perspektif Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat atas bumi ini. Tuhan berdaulat atas kita semua. Jadi kalau kita pada tahun ini gereja-gereja Indonesia menyatakan tema mengenai kemuliaan Tuhan, ya kemuliaan Tuhan, biarlah betul-betul kita membawa kemuliaan Tuhan itu. Dan kemudian juga bagi mereka yang percaya dikatakan menghadirkan kesejahteraan itu sendiri. Maka komitmen kita pada tahun 2024 adalah bagaimana hidup kita itu memuliakan Tuhan. Dan hidup yang memuliakan Tuhan itu berarti hidup yang melakukan keadilan, kebenaran, sucian, dan segala sesuatu yang baik. Dan secara bersamaan juga, hidup yang seperti itu tentunya menghadirkan sejahtera. Kita memang harus prihatin dengan tingkat kemiskinan yang masih terus tidak dapat diatasi ataupun diusahakan secara rendah. Tapi terus saja meningkat.
Dan kita juga sering melihat janji-janji banyak orang ketika menjadi pemimpin untuk menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi ternyata itu tidak terjadi. Tapi kita juga tidak perlu berputus asa. Tapi marilah kita berjuang bersama untuk menghadirkan kehidupan bersama yang lebih baik lagi. Untuk Indonesia, negara adil dan makmur, negara sejahtera itu menjadi komitmen, menjadi ikrar sebenarnya untuk pada waktu para founding fathers di negeri ini memproklamasikan kemerdekaannya. Maka dengan demikian kita punya juga komitmen baru bagaimana sebagai bangsa untuk bisa memenuhi cita-cita kemerdekaan tersebut. Demikian juga menjelang pemilu 2024 ini, kita harus berusaha menggalang persatuan, menggalang kesatuan. Karena tanpa kesatuan persatuan, tanpa kebersamaan, kita tidak bisa membuat bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Dan itulah, kalau kita ingin menghadirkan sejahtera Tuhan, kita bukan saja mohon kepada Tuhan, tapi bersama-sama kita membangun persatuan kesatuan di tengah bangsa ini untuk menghadirkan sejahtera bersama. Tentunya ini menjadi kerinduan kita semuanya untuk bisa Indonesia lebih baik lagi. Sekali lagi, biarlah saat ini kita memasuki tahun 2024 dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa itu akan menyertai kita terus. Dan marilah kita terus berkarya dan bersama-sama membangun sejahtera bersama di dalam kemuliaan Tuhan sendiri, atau membangun kesejahteraan bersama di dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan yang kita harapkan memampukan kita untuk mengerjakan semuanya itu. Sekali lagi, selamat memasuki tahun 2024. Marilah dengan rasa optimis, keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kita masuki tahun 2024 ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita, dan secara khusus bangsa ini juga menolong kita semua untuk bisa melewatinya dengan baik.